Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Fikri, PP 1910233004 dari Vistum Tanah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mutiara, BP 1910233023 dari kelompok 11 kelas praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan Tanah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Fazli, nomor BP 1910231047 dari kelas dasar-dasar fisiologi tumbuhan Tanah A, kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Hidayatul Fitri, nomor BP 1910231050 dari kelas praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan Tanah A, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Hanifah Saburi, BP 1910231046. Ini saya akan membahas tentang pengertian dari respirasi. Adalah proses masuknya udara berisi oksigen ke dalam tubuh dan menghirup udara berisi banyak karbon dioksida keluar dari tubuh. Maka dapat diartikan respirasi merupakan pertukaran gas antara individu dengan lingkungan atau keseluruhan proses peristiwa gas antar udara dan atmosfer. Respirasi dibagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernafasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ATP digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu memerlukan energi. Respirasi aerob terbagi menjadi tiga macam, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob cukup energi yang berlangsung di mitokondria. Siklus Krebs merupakan siklus yang berasal dari nama orang yang menemukan reaksi tersebut, Hans Krebs, yang berlangsung di dalam mitokondria. Yang ketiga ada transport elektron, yang merupakan tahap ketiga respirasi aerob. Transfer elektron terjadi di membran mitokondria. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai peristiwa akhir dari saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substratnya. Respirasi anaerob yang sering disebut juga fermentasi. Organisme yang merupakan fermentasi diantaranya adalah bakteri, protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan, atau tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bagaimana jelasnya? Silakan ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, faktor dalam, yaitu umur, tipe jaringan atau organ, bentuk pertumbuhan dari suatu spesies. Umur mempengaruhi laju respirasi, di mana sel atau jaringan muda lebih cepat dari umur dewasa. Sebab di aktivitas metabolisme yang memerlukan energi dan rangka karbon untuk pertumbuhannya. Jaringan meristem lebih tinggi laju respirasi dibandingkan lainnya. Karena sifat jaringan berperan membentuk sel-sel baru sehingga memerlukan materi dan energi yang banyak, karena itu diperlukan laju respirasi tinggi. Yang kedua, faktor luar. Yang pertama, oksigen. Oksigen sangat penting dalam respirasi karena oksigen adalah penerima elektron terakhir yang menentukan keberhasilan terbentuknya ATP. Yang kedua, suhu. Suhu sangat mempengaruhi respirasi karena respirasi adalah reaksi enzim. Yang ketiga, cahaya. Cahaya secara tidak langsung mempengaruhi respirasi sehubungan ketersediaan substrat. Jika cahaya cukup, maka proses fotosintesis tinggi mengakibatkan tersedianya senyawa karbohidrat sebagai substrat respirasi. Yang keempat, kadar garam anorganik dalam medium. Jaringan atau tumbuhan yang dipindahkan dari air ke larutan garam akan menunjukkan kenaikan respirasi. Respirasi di atas normal semacam ini disebut respirasi garam. Yang kelima, rangsangan mekanik. Daun yang digoyang-goyang menunjukkan kenaikan respirasi.
karena hal itu dilakukan berulang-ulang reaksi yang menurun. Kenaikan respirasi ini mungkin disebabkan efek pemompaan. Yang keenam, luka. Terjadinya luka di suatu bagian menyebabkan respirasi di tempat tersebut naik. Yang ketujuh, karbon dioksida. Kadar CO2 yang tinggi akan menghambat respirasi, selain secara langsung berpengaruh terhadap reaksinya. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen. Ada 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, adapun organel penting yang berperan pada respirasi aerob adalah mitokondria. Mitokondria terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Pada lapisan dalam terdapat lekukan yang disebut dengan krista, dan isi dari membran disebut dengan matriks mitokondria, di mana terdapat DNA dan ribosom. Respirasi aerob dimulai di sitoplasma atau cairan sel, yaitu pada proses glikolisis. Nah, proses glikolisis itu adalah mengubah molekul glukosa menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat dari glikolisis akan memasuki mitokondria dan diubah menjadi 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil CoA. Nah, itulah yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. 2 asetil CoA selanjutnya akan memasuki siklus Krebs di matriks mitokondria, di mana di siklus Krebs ini akan menghasilkan 2 FHDH, 2 ATP, 4 CO2, dan 6 NADH. Selanjutnya, NADH dan FHDH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan memasuki transport elektron di krista mitokondria. Nah, di sini oksigen berperan sebagai absorptor elektron terakhir dan menghasilkan 34 ATP dan H2O. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas selanjutnya mengenai materi respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini merupakan salah satu dari proses terjadinya reaksi katabolisme. Respirasi ini berlangsung tanpa adanya oksigen dan terjadi pada sitoplasma. Lazimnya respirasi anaerob juga disebut sebagai fermentasi. Hasil-hasil dari respirasi anaerob ini dapat berupa etanol atau alkohol, lalu asam laktat, serta hidrogen. Pada manusia dan hewan, respirasi anaerobnya dapat berupa asam laktat, sedangkan pada tumbuh-tumbuhan, respirasi anaerobnya umumnya berupa etanol atau alkohol yang biasanya terjadi pada ragi. Nah, selanjutnya langsung saja bagaimana mengenai proses respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob ini memiliki 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap glikolisis dan tahap kedua yaitu fermentasi. Glikolisis ini merupakan proses di mana senyawa glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon dirubah menjadi 2 senyawa asam pirufat. Nah, 1 senyawa asam pirufat ini mengandung 3 atom karbon. Nah, dari tahapan glikolisis ini maka dihasilkanlah 2 ATP serta 2 NAD+ yang dirubah menjadi 2 NADH. Selanjutnya, setelah 2 senyawa asam pirufat ini terbentuk, nantinya akan dirubah kembali menjadi 2 asetildehid, di mana 1 asetildehid ini mengandung 2 atom karbon. Jadi dari 2 senyawa asam pirufat dirubah menjadi 2 asetildehid ini, maka akan dihasilkan pengeluaran 2 CO2. Lalu pada 2 asetildehid yang dirubah kembali menjadi 2 etil etanol
maka akan dibutuhkan 2 NADH yang terjadi pada tahap glikolisis tadinya. Nah, saat NADH ini masuk dalam proses di mana 2 asetildehid berubah menjadi 2 etil etanol, maka NADH ini kembali menjadi NAD+. Sehingga pada fermentasi etanol ini maka akan dihasilkan 2 ATP serta 2 etil etanol. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi. Titrasi adalah proses di mana penambahan suatu larutan ke larutan lain sehingga bereaksi di mana volume larutan yang ditambahkan tadi dapat diukur secara akurat. Titrasi biasanya digunakan dalam kimia analitik kuantitatif untuk menentukan konsentrasi analit. Pada respirasi, titrasi yang digunakan yaitu titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri adalah titrasi penetralan basa NaOH dengan menggunakan asam kuat. Asam kuat yang digunakan yaitu HCl. Fungsi titrasi di sini untuk menentukan jumlah karbon dioksida yang terikat oleh NaOH. Zat-zat yang digunakan yaitu yang pertama BaCl. Fungsi penambahan BaCl adalah untuk mengendapkan karbon dioksida yang diikat oleh NaOH. Larutan yang awalnya berwarna bening akan berubah menjadi keruh disebabkan oleh adanya endapan putih karena penambahan BaCl2. Kemudian indikator PP. Fungsi penambahan indikator PP yaitu untuk memudahkan mengamati terjadinya perubahan warna. Indikator PP yang berwarna merah akan menyebabkan larutan yang tadinya berwarna keruh menjadi berwarna merah muda. Setelah itu larutan akan dititrasi dengan menggunakan asam kuat yaitu HCl. Penitrasi akan dilakukan dengan menggunakan pipet tetes secara pelan-pelan sehingga larutan berubah warna menjadi bening kembali. Berubahnya warna menjadi bening kembali menunjukkan basa bereaksi sempurna dengan asam menyebabkan larutan berubah menjadi netral. Sekian dari saya, terima kasih. Inilah penampilan kami dari kelompok 11. Jika kami ada salah dan janggal serta banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.